inovasi dan informasi pendidikan, yang kedua konsep pendidikan seumur hidup, yang ketiga fungsi dan peran pendidikan dalam pembentukan manusia. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai materi inovasi dan informasi pendidikan yang bersumber dari inovasi pembelajaran bahasa Indonesia melalui pendekatan proses. Umar Masyur, Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia, terakreditasi Sinta 4. Dalam dunia pendidikan, khususnya bahasa Indonesia, pelaksanaan pembelajaran berbahasa dikemas dalam 4 aspek, yaitu keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Oleh sebab itu, guru harus terus berupaya meningkatkan keberhasilan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah, yakni seperti melakukan inovasi-inovasi pembelajaran yang efektif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Yang pertama, inovasi melalui pembelajaran berbicara, yakni dengan berbicara estetik, percakapan, berbicara bertujuan, dan aktivitas drama. Kedua, inovasi model pembelajaran menyimak, yakni pada saat proses pembelajarannya berlangsung, keterampilan ini jelas mendominasi aktivitas siswa dibandingkan dengan keterampilan berbahasa lainnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai transformasi pendidikan yang bersumber dari transformasi pendidikan abad 21 sebagai tuntutan pengembangan sumber daya manusia di era globalisasi. Terakreditasi Sinta 4, Universitas Negeri Malang. Transformasi di dunia sudah makin maju dan berkembang. Abad 21 ditandai sebagai abad keterbukaan atau abad globalisasi. Artinya, manusia pada abad 21 mengalami perubahan-perubahan fundamental yang berbeda dengan tata kehidupan dalam abad sebelumnya. Dan saat ini pendidikan berada di masa pengetahuan dengan penerapan peningkatan pengetahuan didukung oleh penerapan media dan teknologi digital yang disebut dengan information super highway. Berarti transformasi ini sangat berkembang pesat. Materi yang kedua yaitu konsep pendidikan seumur hidup yang bersumber dari pendidikan seumur hidup dan implikasinya volume 3 nomor 1 terakreditasi Sinta 2. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah konsep pendidikan yang menerangkan tentang keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar dalam proses pembinaan kepribadian yang berlangsung secara kontinu dalam keseluruhan hidup manusia. Pendidikan seumur hidup atau yang sering disebut dengan lifelong education adalah pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung terus-menerus sejak seorang dilahirkan hingga meninggal dunia, baik dilaksanakan di jalur pendidikan formal, non-formal maupun informal. Materi yang ketiga yaitu fungsi dan peran pendidikan dalam pembentukan manusia yang bersumber dari fungsi dan tujuan pendidikan Indonesia volume 4 nomor 1 terakreditasi Sinta 5. Fungsi pendidikan ini sendiri adalah upaya untuk membantu jiwa anak-anak didik baik lahir maupun batin dari sifat kodratinya menuju ke arah peradaban manusiawi lebih baik. Dan tujuan pendidikan lainnya untuk menghasilkan kualitas yang berkesinambungan yang ditunjukkan pada perwujudan sosok manusia masa depan dan berakal pada nilai-nilai budaya bangsa serta Pancasila. Dan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sumber yang kedua yaitu peran pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas di Provinsi Sulawesi Utara volume 3 nomor 1 terakreditasi Sinta 5 yang menjelaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu unsur yang berperan menciptakan sumber daya manusia berkualitas. Hal ini sesuai dengan amanat dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah menciptakan atau mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi siswa yang beriman dan bertakwa. Pada hakikatnya peran pendidikan ini adalah memanusiakan manusia, yaitu dalam proses menempuh pendidikan dan membentuk manusia yang lebih berkualitas. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.